Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sayuti, NPM saya 1654151002, yang ingin memaparkan presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu berjudul Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal-hal yang akan kita bahas yaitu adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. 1. Pendahuluan. Ekosistem gambut merupakan tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh, menyeluruh, saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu kandungan bahan organiknya itu tinggi. Ekosistem gambut mempunyai keberagaman fisik, kimia, biologi, dan sensitif terhadap perubahan iklim sehingga pengembangan baik sebagai fungsi lindung maupun budidaya harus diperbaharui. Tujuan dan masalah dari penelitian yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahui penyebab kebakaran pada lahan gambut dan faktor perubahan iklim yang mempengaruhi lahan gambut itu sendiri. 2. Metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review sendiri bertujuan untuk melihat kembali literatur-literatur yang ada, baik terkait teori, hasil temuan, dan bahan penelitian. Direview secara kritis sehingga dapat menjadi landasan kegiatan penelitian dan pemikiran dari permasalahan yang akan diteliti. Alat dan bahan yaitu yang digunakan yaitu jurnal-jurnal terkait, laptop, dan alat tulis. 3. Hasil pembahasan. Didapatkan pada hasil penelitian ini yaitu 3.1. Karakteristik gambut. Lahan gambut adalah sebagai ekosistem lahan basah. Hal ini karena proses pembentukannya dimulai dari endapan bahan organik seperti reruntuhan vegetasi di atas tanah yang terus menumpuk dalam jangka waktu yang panjang sampai ribuan tahun. Terbentuknya lahan gambut terjadi setelah mengalami beragam tahapan-tahapan proses lingkungan. Pembentukan gambut yang beragam membuat ekosistem gambut mempunyai kondisi kelokalan sendiri atau ciri khas di masing-masing daerah ekosistemnya. Karakteristik ekosistem gambut terdiri dari sifat-sifat yang meliputi fisika, kimia, dan sifat biologi, sifat hidroskopik, dan jenis sedimen di bawah gambut tersebut, antara lain 1. Topografi dan hidrotopografi. 2. Air tanah, genangan atau banjir. 3. Tutupan lahan atau pemanfaatan lahan. 4. Flora dan fauna yang dilindungi. 5. Daya hantar hidrolik. 6. Kualitas air. 7. Ketebalan, kematangan, dan kerapatan lindak. 8. Seberapa parah kerusakan lahan gambut. 9. Karakteristik substratum di bawah lapisan gambut. Dan 10. Karakteristik tanah dan kedalaman pirit. Selanjutnya ada 3.2. Gambut di daerah Kalimantan Selatan. Rencana tata ruang wilayah Kalimantan Selatan dibagi menjadi kesatuan fungsi hidrolik, terbagi menjadi 4 kesatuan hidrologis gambut KHG, yaitu 1. Kesatuan hidrologis gambut KHG Sungai Brito sampai Sungai Alalak. 2. Kesatuan hidrologis gambut KHG Sungai Utara sampai Sungai Serapat. 3. Kesatuan hidrologis gambut KHG Sungai Belangan sampai Batangalai, dan Kesatuan hidrologis gambut KHG Sungai Barito sampai Sungai Tapin dengan luas sebaran 4. Kesatuan hidrologis gambut KHG di Kalimantan Selatan mencapai 340,80 hektar dengan prediksi luas kubah gambut seluas 86.751 hektar. Fungsi lindung dari ekosistem gambut itu sendiri yaitu ada sebagai susunan unsur gambut yang mempunyai ciri khusus dan fungsi pokok dalam perlindungan dalam dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon dan
pelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi budidaya ekosistem gambut. Susunan unsur gambut yang mempunyai ciri khusus dan fungsi dalam mendukung produktivitas ekosistem gambut dengan kegiatan budidaya berdasarkan daya dukung sehingga mampu menambah pelestarian terhadap fungsi ekosistem gambut sendiri. Nah, berikut adalah hasil dari pengamatan ini yang disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh bahwa keberadaan gambut tebal semakin menipis oleh karenanya perlu pengadaptasian guna menyelamatkan keanekaragaman hayati, khususnya lahan gambut yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan iklim pada lahan gambut itu sendiri, yaitu pengaturan iklim mikro yang terdiri dari pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Selanjutnya, pengelolaan dan konservasi lahan gambut. Hal yang terjadi atau dampak dari kebakaran gambut itu sendiri yaitu kerusakan ekologi, turunnya keanekaragaman sumber daya hayati beserta ekosistemnya, sehingga menurunkan kualitas udara, kurang mampu partisipasi dalam proses pembentukan gambut itu sendiri dipengaruhi oleh dinamika curah hujan dan limpasan banjir sebagai bagian di daerah aliran sungai atau das. Lahan gambut memang sering rawan terbakar karena kandungan bahan organik yang cukup banyak serta mempunyai sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan daya hantar hidrolik partikel yang rendah. Selanjutnya 3.4 mitigasi perubahan iklim. Salah satu cara untuk meminimalisir jumlah erosi karbon dioksida dan menghambat perubahan iklim yaitu 1. Mempertahankan keutuhan hutan dan difungsikan dengan baik dan tidak merusak. Peran penting yang dimiliki hutan yaitu tutupan awan, mengendalikan kembali sinar matahari, kontribusi dalam proses perubahannya air menjadi uap dan menambah kelembapan di atmosfer yang kemudian mampu membuat sejuk udara. Selanjutnya, mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Cara pengendalian mitigasi yaitu pengaturan mikro, pengaturan suhu, kelembapan udara dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Dan yang terakhir, kesimpulan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk pengelolaan ekosistem gambut sehingga berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu 1. Adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan ekosistem gambut dari dampak perubahan iklim pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. 2. Pemeliharaan dan pencadangan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. 3. Pengembangan kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut berkelanjutan. 4. Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan fungsi ekonomi gambut dengan pemilihan jenis-jenis tanaman asli dan produk turunannya di ekosistem gambut, dan partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pengelolaan lahan gambut terhadap sifat kearifan lokal. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada kalian saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.